Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan malam hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada malam hari ini teman-teman ya, saya akan share kepada kita rupanya ya pelarangan ibadah. Bahkan ini bukan hanya sekedar pelarangan teman-teman ya, tapi benar-benar diganggu ibadahnya ya. Artinya bahwa ibadahnya sudah sempat dimulai, tetapi ada oknum-oknum yang akhirnya memberanikan diri untuk masuk di dalam gereja saat beribadah, walaupun sempat ditahan oleh beberapa warga jemaat yang ada di sana. Ya kan? Dan akhirnya pada kesempatan ini Abu Janda lagi-lagi ingin memviralkan ya soal peristiwa di Lampung itu teman-temannya, dan kita akan coba melihat saja dulu bagaimana videonya di sini. Ini dia. Sabar. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Buka dulu sekarang. Oke, dan itu teman-temannya kita akan coba bacakan di sini bagaimana berita yang dari situs era.id ya. Saya akan bacakan di sini. Aksi pelarangan ibadah di gereja kembali terjadi. Dengar teman-teman ya. Kali ini dialami oleh Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung pada minggu kemarin. Ini baru aja teman-teman, ini baru ya, 19 Februari 2023. Dalam video yang diunggah Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda, dikatakan di sini oknum warga tersebut menerobos gereja yang tengah melaksanakan ibadah. Coba bayangkan teman-teman ya. Artinya bahwa orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja itu sedang beribadah atau ibadahnya sedang berlangsung. Coba bayangkan ya kan. Dalam narasi video tersebut menyatakan sekelompok warga yang dipimpin ketua RT berusaha membubarkan ibadah dengan alasan tidak mau tempat tersebut digunakan untuk ibadah. Wow, ada ketua RT-nya loh teman-temannya. Wah, saya nggak ngerti bagaimana orang-orang yang begini-begini teman-teman ya. Lalu akhirnya sementara itu Abu Janda mengatakan oknum yang menerobos gereja itu sempat melakukan kekerasan fisik terhadap pendeta. Wow, ini luar biasa sekali ya. Sampai melakukan kontak fisik ya, kekerasan fisik terhadap pendeta yang ada di situ teman-teman. Oh, ini sudah nggak ya lagi ini ya, ini bahaya sekali ya. Nah, dikatakan ibadah pun jelas dia tidak selesai dan jemaat terpaksa pulang karena adanya aksi tersebut. Wah, saya nggak ngerti kenapa bisa begini teman-teman ya. Sampai ibadah yang sedang berlangsung pun masih diganggu juga gitu loh. Ya, saya pikir kalau misalnya ada hal yang mau disampaikan, ya tunggu selesai dulu ibadahnya. Begitu kalau kita menggunakan otak kita, ya kan? Harusnya begitu. Tunggu dulu dong, biar selesai ibadahnya. Nah, itu dia. Akhirnya di sini ada tweetan, ada sebuah pernyataan dari Abu Janda. Saya akan bacakan saja di sini. Ini dia ya, dengar teman-teman. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di Indonesia, itu pasti penipu. Wah, benar juga ya. Kenapa? Karena ya sekalipun dibilang Indonesia toleransinya ada, tapi dalam kenyataannya, dalam realitanya di lapangannya itu omong kosong, gak ada gitu ya. Karena kenapa? Karena toleransi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kristenfobia semakin keji dan biadab. Kelakuan kaum munafik yang sok bela Palestina, tapi di negeri sendiri jadi Israel menindas umat minoritas. Jelas Abu Janda pada hari Senin, hari ini,
20 Februari 2023. Bayangkan teman-teman. Artinya kalau begini yang disampaikan oleh Abu Janda, berarti dia udah nggak percaya lagi kalau toleransi itu ada di Indonesia. Artinya toleransi itu hanya sekedar omongan doang gitu. Ya, tapi pada kenyataannya itu nggak ada. Itu bohong gitu ya. Itu penipu yang menyampaikan hal begitu teman-teman ya. Dimana dia katakan bahwa di Indonesia ini adanya itu Kristen fobia, ya. Mereka semakin keji dan semakin biadab, semakin jahat, semakin melakukan hal-hal yang eh, tidak baik begitu ya. Tidak ada toleransi benar-benar teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa banyak kelakuan orang-orang munafik. Kenapa munafik? Karena mereka sok bela Palestina, ya kan? Padahal di negeri sendiri jadi Israel yang menindas umat minoritas. Benar sekali teman-teman ya. Kita kan sering mendengar bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Sorry. Memang tidak semua umat muslim. Tapi orang-orang ini loh. Kelompok-kelompok ini loh. Kenapa sih nggak bisa diatasi oleh pemerintah? Sampai tadi kita membacakan bahwa ketika ada pembubaran atau ada diganggu ibadah yang sedang berlangsung di Bandar Lampung ini, di situ ada RT juga loh, bayangkan. Sampai terjadi kekerasan fisik juga. Nah, bagaimana ini teman-teman? Tentunya di sini kita terus menagih ya kan, meminta janjinya Pak Presiden Jokowi itu benar-benar dilakukan gitu. Jangan hanya omong doang, jangan hanya pidato doang, kan begitu kan, netizen bilang begitu. Pak Presiden jangan asal pidato aja lah, tindak tegas ini orang-orang yang kurang ajar ini. Orang lagi beribadah merasa diganggu gitu kan. Ini enggak iya lagi. Aduh, memang luar biasa orang-orang seperti begini-begini teman-teman ya. Oke, dan akhirnya ada beberapa komentar-komentar yang ada di video yang dibagikan oleh Abu Janda ini teman-teman. Saya akan coba bacakan beberapa di sini komentar-komentar yang ada. Ya, ini memang luar biasa sekali ya. Itu dia ya, luar biasa sekali. Maaf, kok nggak ada komentarnya teman-teman ya. Oke, nah ini dia ya. Saya akan baca beberapa komentar yang sudah ada di sini. Ya, ada dari siapa nih? Dari Micha and Crystal, jahat sekali. Masuk tanpa diundang-undang, sok-sokan seperti berkuasa aja. Ya, macam preman. Dia ini punya otoritas, apa nyelonong masuk lalu bertindak seperti itu? Memangnya dia punya kuasa. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya nggak boleh terjadi, ya kan? Kan ibadahnya sedang berlangsung loh. Pakai otak lah. Bagaimana kalau juga pengajian diganggu? Ya kan? Anda pasti keberatan. Anda pasti ya tidak senang dong dengan hal begituan. Kalau memang ada yang mau disampaikan, alasan tadi bahwa mereka tidak mau kalau tempat itu dijadikan untuk tempat ibadah orang Kristen. Nanti, biar selesai dulu mereka beribadah. Nggak mungkin juga mereka akan lari kalau misalnya udah selesai ibadah. Justru kalau misalnya udah selesai ibadah, ya ngomongnya, bicaranya itu enak gitu. Ya kan, tapi kalau main sembarangan begini, ya itu kurang ajar namanya. Iya, ini tuh kurang ajar. Ya kan? Oke, lanjut ada dari bakteri palsu. Saya ingin tahu seperti apa kegunaan kepolisian di sini. Nah, ini juga teman-teman ya. Saya pikir hal begini sangat sering terjadi, tapi kepolisian adem ayem. Benar sekali. Ya, karena soal pelarangan ibadah, ada orang atau oknum-oknum tertentu yang mengganggu orang lagi beribadah, kita melihat juga di situ ya ada polisi. Tapi lihat teman-teman, polisi yang ada di situ ketika terjadi yang namanya pelarangan ibadah, mereka diam-diam aja. Nggak ada tindakan. Harusnya kan mereka mengusir orang-orang itu. Orang lagi ibadah masa diganggu? Hei para polisi.
Ya kan? Apa sih manfaat kalian di Indonesia ini? Apa sih guna kalian di Indonesia ini kalau bukan memberikan keamanan untuk orang-orang yang ada di Indonesia, apapun agamanya? Orang lagi beribadah masa dibiarin begitu aja diganggu sama orang-orang yang kurang ajar ini? Ya kan? Ini jelas kurang ajar lah. Saya harus sampaikan ini teman-teman ya. Saya memang harus marah. Ya, jangan sampai ini terulang-ulang kembali lah Pak Jokowi. Ya kan? Apa yang Bapak sampaikan itu kami minta, ya, kami minta Bapak segera ya menindaklanjuti. Ya, sampaikan kepada gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, termasuk RT-RT ini, biar mereka tahu apa sih fungsi mereka sebenarnya. Konstitusi kan menjamin kan untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tapi kok hal-hal yang begini-begini masih saja terjadi? Aduh, saya nggak ngerti ya. Nah, oke, lanjut saja teman-teman. Lalu ada juga dari Bro Ron ya. Menaknya orang NU, Mendagri SK Polri. Lemah nggak bisa ngapa-ngapain. SKB. Wah, benar teman-teman ya. Sekarang kita lihat kalau Pak Yakul itu kan orangnya NU. Lalu kemudian Mendagri sekarang juga adalah seorang mantan Kapolri. Tapi kok kayak lemah gitu ya. Dan benar, dan kita harus sampaikan ini teman-teman. Maka justru di sini kita menginginkan gitu ya. Kita hanya meminta hak kita sebenarnya. Kita marah terhadap orang-orang dan kelakuan-kelakuan mereka ya yang melakukan ini mengganggu ya, mengganggu jalannya ibadah. Jadi hal-hal yang seperti begini sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Kita ini beragam ya, dan kita harus menghargai ya. Agama apapun juga orang itu kita harus menghargai mereka ya. Karena hanya agama saja yang berbeda. Ya. Hanya suku kita saja yang berbeda. Tapi lihat ya, kita sama-sama tinggal di Indonesia. Indonesia ini negara republik, bukan negara agama. Sebab itu kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Oke, sekian saja teman-teman untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.